Gantinya Pak, kalau di sholat gerhana itu ganti takbir yang 9 kali sama 7 kali. Nah, ganti takbir yang 9 kali sama 7 kali. Kalau dalam sholat id itu kan rakaat pertama itu takbirnya kan 9 kali. Itu diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, nanti khutbah kedua yang 7 kali itu diganti juga dengan istighfar sebanyak 7 kali itu bedanya. Yang lain itu nasihat ya sebenarnya. Baik, masail fi baqiyatin nawafil. Ada beberapa permasalahan ya. Ada beberapa permasalahan lain yang terkait dengan sholat sunnah. Beberapa permasalahan lain yang masih terkait dengan sholat sunnah. Ya, dengan sholat sunnah ini. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah itu ialah satu, al-afdalu min jami'in nawafil an takuna fil baiti. Yang paling utama dalam mengerjakan semua sholat sunnah itu adalah di rumah. Itu permasalahannya. Yang paling utama, apa? Ya. Yang paling utama dalam mengerjakan semua sholat sunnah dilaksanakan di rumah, dikecualikan. Nah, yang kecuali berarti tak masuk. Yang tidak dikecualikan berarti baiknya, ya, sebaiknya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah karena di rumah itulah tempat untuk mengerjakan sholat sunnah yang terbaik, kecuali satu, sunnah al-ihram, ya, mengerjakan sholat sunnah ihram. Nah, itu di satu, ya, itu tak di rumah, ya, itu tidak di rumah. Sunnah al-ihram satu. Yang kedua, wat tawafi, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tawaf, ya, tawaf dulu, ya, tawaf dulu baru sholatnya. Kalau kita masuk masjid selain Masjidil Haram gitu ya, itu kan sholat dulu, ya kan? Kalau masuk Masjidil Haram itu yang dianjurkan adalah tawaf dulu. Habis itu baru sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Nah, itu dikerjakan di masjid. Waktuha, sholat sunnah duha, sholat sunnah duha itu juga dikerjakan di masjid, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Kalau kita itu dari selesai sholat subuh berzikir di masjid, berzikir kita ke masjid, di masjid itu terus saja berzikir sampai nanti matahari itu naik kira-kira 1 tombak. Sampai matahari itu naik kira-kira 1 tombak. Misalkan kalau kita lihat di jadwal gitu ya, terbit 35, bisa gitu ya, misalnya terbit 35, duha jam 7.00. Berarti dari 35 ke jam 7 itulah ukurnya. Jadi sampai jam 7 nanti berarti ukur matahari itu menurut perkiraan ilmu falak itu sudah naik sekitar 1 tombak jam 7. Jadi jangan pula jam 6.35 kita sholat duha, itu haram waktunya, karena bukan waktunya. Itu waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari itu hukumnya haram untuk mengerjakan sholat yang tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya boleh, misalkan gitu ya, dia sudah selesai sholat subuh kebetulan ya, dia katakanlah terwudhunya, pergi dia berwudhu keluar masjid, begitu masuk masjid, nah sholat subuh sudah selesai sholat subuh. Begitu masuk masjid, dia sholat tahiyat masih lagi atau sholat sunat wudhu lagi, boleh, karena itu ada sebabnya. Ya. Itu ada sebabnya. Kalau tak ada sebabnya tak boleh. Ya. Jadi selesai sholat subuh
sampai nanti matahari naik sekitar 1 tombak, nah, itu haram hukumnya mengerjakan sholat yang tak punya sebab. Jadi misalkan kalau ada seseorang selesai sholat subuh berzikir terus dari masjid itu ya, sampai nanti matahari itu, kalau misalkan ini kan subuh kita kan agak lama datangnya gitu ya, tengoknya selesai sholat subuh ya, misalnya selesai sholat subuh tengoknya jam 6 kurang 10 misalnya ya, jam 6 kurang 10 berzikirlah ya sekitar 70 menit ya, tahu lah sih kita tahu misalnya ya, berzikir jam 70, pas jam 7 naik dia untuk mengerjakan sholat duha. Kata Rasulullah, orang yang melakukan yang seperti itu sama seperti mendapatkan pahala haji tamat lengkap sempurna. Nah itu ya. Jadi orang sholat subuh, selesai sholat subuh berzikir dia sampai matahari naik, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah, dia itu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dikatakan itu Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalkan mendapat pahala haji umrah, tentu saja jauh itu ya. Tapi lama, tak bercakap. Nah, jadi yang kedua, kalau seseorang itu selesai sholat subuh sampai menunggu datangnya naiknya matahari nanti lalu sholat duha, maka sholat duha di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Kalau tidak, habis sholat subuh balik di rumah, ya balik di rumah. Nanti sholat duha ke masjid usah rumah aja. Ya. Berikutnya sholat istikharah. Di sholat istikharah ini sunatnya di masjid. Sholat istikharah minta petunjuk untuk menentukan satu pilihan. Nah, ya, minta petunjuk kepada Allah untuk menentukan satu pilihan yang akan diambil. Kalau tak mempan sekali, 2 kali. Kalau tak mempan 2 kali, 3 kali istikharah. Kalau tak mempan 3 kali, 4 kali. Jadi sholat istikharah itu Bapak Ibu tidak harus 1 kali saja. Sepanjang kita itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah tentang pilihan yang akan kita jatuhkan, sholat terus. Sholat istikharah. Kapan waktunya? Terserah Bapak Ibu. Mau siang atau malam. Tidak ada ketentuan waktu kapan mengerjakan sholat istikharah ini. Yang terpenting bahwasanya sholat istikharah itu tidak dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Tidak. Ini termasuk istikharahnya Pak, sholat yang punya sebab. Cuma sebabnya belakangan. Duluan sholatnya, baru sebabnya belakangan. Duluan sholatnya, baru sebab belakangan. Ada pula seperti yang sudah kita mulaikan yang lalu itu, ada duluan sebabnya. Sebabnya duluan baru sholat. Bisa masuk masjid. Kenapa mau sholat? Karena masuk masjid. Nah, itu namanya tahiyat masjid. Sebabnya duluan karena masuk baru sholat. Ya, wudhu dulu baru sholat. Kalau ini sebabnya belakangan. Maksudnya Pak, sholatnya dulu. Nanti kalau memang mendapat restu dari Allah, Allah tuh akan memberikan semacam ilham ke dalam hati seseorang untuk menentukan pilihannya. Istikharah. Yang berikutnya boleh di masjid apa? Sholat sunat hendak bepergian atau setelah wasaf wal qudum. Sholat sunat hendak dan setelah bepergian. Sholat sunat hendak atau setelah. Maksudnya datang balik gitu ya. Nah, kapan nih? Sholat sunat hendak musafir. Sholat sunat hendak musafir di masjid. Ketika sampai dah pulang dari musafir tadi apa? Di masjid juga. Jadi bukan di rumah gitu ya. Wa qabliyatil maghribi, begitu juga sholat sunat qabliyah maghrib. Kalau dikerjakan sholat sunat qabliyah maghrib itu Bapak Ibu sama seperti sholat sunat qabliyah isya. Ya, sama hukumnya seperti sholat sunat qabliyah isya. Hanya saja kita lebih sering mengerjakan qabliyah isya daripada qabliyah
tidak dikuatkan tadi. Tapi kalau yang muakkad itu kan memang sangat dianjurkan. Dari mana kita tahu? Dari perilaku Rasulullah. Kalau sholat sunnah muakkad itu sampai-sampai kalaupun terlupa atau tertinggal Rasulullah mengerjakannya, itu diganti oleh Rasulullah. Nah, itu berarti bukan pentingnya, sangat kuat ya. Jadi qobliyah maghrib di mana dikerjakan? Di masjid. Wal mansurati, begitu juga sholat sunnah yang dinazari. Sholat sunnah yang dinazari. Sholat sunnah itu kan hukumnya sunnah, tetapi kalau dinazarkan dia, kalau saya nanti aku sholat sunnah aku di masjid sebanyak 10 rakaat misalnya itu. Nah, itu namanya sholat sunnah yang dinazari. Dinazarkan dia, berarti dikasihkan dia. Begitu juga wal qabliyah, sholat qabliyah ya. Sholat qabliyah yang sudah masuk waktunya, tidak ada waktunya. Sholat qabliyah, sholat qabliyah apa terserah. Sholat qabliyah yang sudah masuk waktunya. Wa iza kana muqtafiqan dan dia dalam keadaan sedang iktikaf. Sholat sunnah qabliyah yang sudah masuk waktunya, sedangkan dia dalam keadaan beriktikaf di masjid.